Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia dan selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, yang selalu menunjukkan kualitas terbaik dalam hal melayani masyarakat pada kegiatannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bapak Ibu guru tentunya bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa, honorer tenaga kesehatan bekerja untuk menjaga kesehatan masyarakat, dan para honorer teknis juga fungsional mungkin melaksanakan tugasnya sebagaimana biasanya di bidang administrasi di birokrasi pemerintahan, dan demikian juga para honorer bidang penyuluhan. Tentu semuanya Bapak Ibu selalu melaksanakan tugas sebagaimana harapan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, pada pertemuan ini juga ada satu informasi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer, yaitu mengenai alasan DPR menunda penghapusan tenaga honorer di RUU ASN 2023. Artinya, sebagaimana kita ketahui, RUU ASN sudah disahkan menjadi Undang-Undang ASN 2023. Nah, tentunya berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, maka di sana termuat satu alasan dalam hal penundaan penghapusan atau penataan honorer ini yang diperpanjang sampai dengan Desember 2024 tahun depan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Joni Girsang menyampaikan, hal ini karena 60% pegawai adalah non-ASN atau tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu, mengenai hal ini, mari kita simak informasi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Joni Girsang. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi terbaru dari channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Disampaikan bahwa DPR RI akhirnya resmi mengesahkan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN 2023 yang telah diresmikan 3 Oktober 2023, dan ini sebagai payung hukum penyelesaian tenaga honorer. Pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini adalah penentu nasib tenaga honorer. Itu dihadiri langsung oleh sejumlah menteri di rapat paripurna pada hari Selasa 3 Oktober 2023. Selain itu juga DPR RI juga memasukkan batas waktu penyelesaian alias penghapusan tenaga honorer pada bulan Desember 2024. Penghapusan yang dimaksud Bapak Ibu yaitu batas atau tenggat penataan honorer yang notabene adalah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, tentunya bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan apa yang ditentukan. Jadi penting untuk diketahui, sebelumnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah sepakat untuk melakukan penghapusan pegawai honorer non-ASN pada bulan November 2023. Tetapi hal ini diperpanjang sampai Desember 2024. Kendati pun demikian, melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengundur jadwal penghapusan sampai bulan Desember 2024. Itu sudah ketentuan Bapak Ibu ya, dan itu adalah sudah kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI bahwa tenggat akhir penataan honorer adalah Desember 2024. Menurut Joni Margirsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, menyebutkan bahwa hal ini dilakukan karena beberapa faktor. Nah, di sini kita lihat faktornya Bapak ya, ini adalah faktor yang sangat urgen. Kenapa hal ini diperpanjang sampai Desember 2024? Dari sekian banyaknya faktor, salah satunya jumlah pegawai di setiap instansi yang hampir 60% diisi oleh honorer non-ASN. Jadi itu faktor utamanya Bapak Ibu ya. Karena memang sesuai dengan hasil yang telah didapatkan bahwa status kepegawaian yang sangat banyak di instansi pemerintah, yaitu 60% jumlahnya adalah non-ASN atau tenaga honorer. 60% tenaga kerja perkantoran di Indonesia itu tenaga honorer. Ujarnya dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen
pada hari Jumat 13 Oktober 2023 semalam. Dengan begitu, menurutnya, bila pemberhentian dilakukan bulan November, tetapi belum ada solusi yang pasti untuk menggantikan para pegawai honorer, maka akan terjadi stagnasi di tubuh pemerintahan akibat dampak dari adanya kebijakan penghapusan pegawai non-ASN di Indonesia. Nah, yang dikenakan di sini adalah sebagaimana yang disampaikan, tentunya hal ini baru bisa dilakukan setelah adanya para pengganti pekerja ini. Secara logis kita berpikir Bapak Ibu ya, karena memang ini disampaikan sepertinya membuat Bapak Ibu honorer perlu berpikir sejenak. Pengganti yang dimaksud dalam arti honorer ini nantinya tidak disia-siakan, tetapi diapresiasi dalam bentuk pengangkatan, mengingat honorer selama ini sudah benar-benar berjasa, sudah benar-benar menunjukkan dedikasi, sudah banyak berkontribusi dan mengorbankan segalanya untuk melaksanakan pelayanan publik yang dilaksanakan melalui tempat bekerjanya, yaitu di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Maka akan terjadi stagnasi nantinya bila honorer ini dihapus segera tanpa ada pengganti. Misalnya tenaga honorer dihapuskan pada bulan November tahun ini, sebagaimana surat edaran Menteri, tentu akan stagnan. Ini kata Junimart sebagai ketua, sebagai wakil ketua Komisi 2 DPR RI. Selain itu, menurutnya, salah satu yang menjadi masalah pada saat akan direalisasikannya kebijakan penghapusan. Banyak para pegawai non-ASN yang belum tercantum dalam hasil penataan pegawai non-ASN BKN. Sehingga ia meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pan-RB agar memasukkan pegawai non-ASN yang belum terdata supaya diangkat menjadi ASN P3K. Ini adalah satu usul yang terbaik yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang supaya para honorer ini diangkat menjadi ASN P3K. Para tenaga honorer yang bisa mendaftar secara online lewat Kemenpan RB itu lebih kurang 2.300.000 sekian. Sementara di lapangan, di dapil saya misalnya, itu sekitar ratusan ribu. Pungkasnya, saat menanggapi revisi Undang-Undang ASN 2023 yang dapat menentukan nasib tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu, itulah informasi terkini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang tentang alasan yang sangat urgen penundaan penataan honorer yang harusnya November 2023 tahun ini diperpanjang sampai Desember 2024 karena status kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan daerah mayoritas 60% adalah tenaga honorer. Semoga apa yang disampaikan bahwa honorer akan diapresiasi dalam bentuk pengangkatan menjadi ASN itu nantinya yang akan terjadi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.